Pilar utama objektif menggunakan indikator kinerja atau KPI yang terukur dan berbasis data. Spesifitas umpan balik fokus pada tindakan atau perilaku tertentu agar mudah dipahami. Ketepatan waktu timeliness, umpan balik diberikan segala mungkin agar kebaikan dapat dilakukan secara langsung. Masih di bagian bahasan B, implementasi strategis metode 360 degree feedback. Menurut Robin Enjas tahun 2017, metode ini muncul untuk mengatasi keterbatasan penilaian tradisional dengan memberikan perspektif yang jauh lebih luas. Yang meliputi yang pertama manfaat dari berbagai sudut pandang, ada perspektif rekan kerja atau peer reviewer, membantu menilai kontribusi teknis dan perilaku kolaboratif yang mungkin tidak terlihat dengan atasan. Yang kedua itu ada umpan balik atas atau upward feedback, memberi kesempatan bawahan menyampaikan pandangan terkait dari kepemimpinan manajer untuk mendukung budaya organisasi yang sehat. Dua, ada tantangan implementasi. Metode ini membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar serta berisiko menimbulkan penilaian yang kurang objektif akibat faktor pertemanan atau kekhawatiran terhadap dampak karir. Yang C itu fase formal review kinerja yang berkelanjutan. Review kinerja bukan sekedar pertemuan rutin, tetapi menjadi sarana pengembangan masa depan karyawan. Menurut Lawson tahun 2006, proses ini meliputi yang pertama persiapan data dan mental. Manajer menyiapkan data atau portofolio kinerja secara lengkap, sedangkan karyawan melakukan self assessment agar diskusi lebih objektif. Kedua, dialog dua arah selama wawancara. Manajer memberi kesempatan kepada karyawan untuk menjelaskan kendala yang dihadapi sebelum memberikan penilaian akhir. Dan yang ketiga, penetapan tujuan atau goal setting. Hasil review harus menghasilkan target dan komitmen baru yang jelas untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Yang D, dampak psikologis dan manajerial dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja memiliki dampak hukum dan emosional yang penting bagi organisasi, yang meliputi aspek legalitas. Dokumentasi review kinerja yang baik dapat melindungi organisasi dari tuntutan hukum, terutama terkait PHK akibat kinerja buruk. Yang kedua, keputusan imbalan atau reward system. Penilaian yang akurat, membantu bonus dan promosi diberikan secara tepat sehingga menciptakan rasa keadilan dalam organisasi. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan pelatihan. Review membantu manajer mengenali kelemahan tim agar program pelatihan dapat disusun sesuai kebutuhan nyata. Yang terakhir itu penutup, yaitu kesimpulannya. Yang pertama, umpan balik dalam manajemen kinerja. Umpan balik merupakan instrumen penting dalam manajemen kinerja yang membantu meningkatkan produktivitas karyawan melalui komunikasi dua arah agar efektif. Umpan balik harus objektif, spesifik, dan tepat waktu. Metode 360 degree feedback memberikan penilaian lebih komprehensif karena melibatkan berbagai pihak sehingga mengurangi bias subjektivitas. Dua, pentingnya review kinerja. Review kinerja bukan hanya alat kontrol atasan, tetapi sarana pengembangan karyawan secara berkelanjutan. Review yang efektif mencakup persiapan data, dialog dua arah yang terbuka, dan penetapan tujuan kerja berikutnya, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja. Yang ketiga, manfaat evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yang terstruktur memberikan manfaat bagi organisasi seperti membantu pengambilan keputusan promosi dan imbalan secara lanjut, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, serta menjadi dokumentasi perlindungan hukum apabila terjadi masalah ketenagakerjaan. Sarannya, yang pertama untuk organisasi itu sendiri, organisasi perlu membangun budaya umpan balik yang terbuka, rutin, dan berkelanjutan. Menerapkan sistem 360 degree feedback secara objektif serta menetapkan KPI yang terukur sebagai standar review kinerja. Bagi karyawan sendiri, diharapkan memiliki sikap terbuka dalam menerima umpan balik, menjadikannya sebagai sarana pengembangan diri serta membiasakan melakukan evaluasi mandiri, self assessment secara berkala. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, penelitian berikutnya diharapkan mengkaji sistem umpan balik dan review kinerja pada perusahaan Indonesia, serta meneliti pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan yaitu AI dalam meningkatkan efektivitas manajemen kinerja. Sekian presentasi dari kami. Jika